Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten horor kami di Horor Dini Hari. Konten horor pertama kami ingin menceritakan sebuah cerita horor dari salah satu tweet Twitter yang berjudul Panggon. Sebelum saya mulai ceritanya, kalian bisa bantu kami untuk tekan tombol subscribe dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan kami sajikan nantinya. Dan jangan lupa bagi kalian yang ingin langsung membaca cerita horor Panggon ini, kalian langsung bisa kunjungi Twitter @simple_m8138523 yang linknya akan kami taruh di kolom deskripsi. Oke, tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai ceritanya. Saya ingat saat itu saya duduk di bangku SMP. Cerita ini berasal dari teman dekat saya, yang mana kejadiannya terjadi pada saat saya masih duduk di bangku SD. Pengalaman teman saya ini sudah dia pendam selama kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Teman saya ini panggil saja dia Agung. Dulu saat SD, dia bersekolah di sekolah Islam di Indonesia. Dia punya sahabat seorang anak dari keluarga kaya raya. Temannya ini adalah juragan dari penjual bahan-bahan bangunan yang cukup punya nama di kota tempat saya tinggal dulu. Cerita dimulai saat suatu hari Agung harus menjadi murid yang pulang paling terakhir. Agung pulang paling terakhir karena pada saat itu ia belum bisa menghafal salah satu surat pendek, yang mana surat pendek itu adalah menjadi kewajiban bagi setiap murid yang bersekolah di SD Islam ini. Saat ia sedang berjalan pulang melewati gerbang sekolah, langkahnya terhenti saat mendengar namanya dipanggil oleh seseorang yang ternyata sejak dari tadi berdiri sendiri menunggu jemputan. Namanya Arif, salah satu murid yang paling mampu di sekolah ini. Agung pun mendekati Arif lalu bertanya, "Kenapa belum pulang? Padahal hari ini sudah sangat siang." Arif menggelengkan kepala dan menjawab, Mungkin mbak yang seharusnya menjemput ketiduran, atau mungkin ada kerjaan lain." Arif pun lalu meminta Agung untuk menemaninya ke salah satu wartel yang paling dekat dengan sekolah. Karena pada tahun itu, HP masih menjadi salah satu barang yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Agung pun akhirnya menemani Arif ke sebuah wartel ke tempat orang biasa menggunakannya. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Arif menjadi semakin dekat dengan Agung. Banyak hal yang tidak biasanya Arif bagi dengan orang lain, tetapi dia membaginya dengan Agung. Hal ini cukup membuat Agung merasa senang. Bisa bergaul dengan orang yang memiliki strata ekonomi yang berbeda dengannya. Singkatnya, suatu ketika Arif mengundang Agung untuk datang ke rumahnya, di sebuah rumah di kawasan orang-orang berada, di mana Arif mau menunjukkan salah satu konsol PS1 yang pada saat itu masih menjadi barang yang paling diinginkan di kalangan anak-anak. Dan tentu saja Agung langsung menyetujui tawaran itu. Sepulang sekolah, berangkatlah Agung ke rumah Arif menggunakan sepeda butut pemberian ibunya. Ini adalah kali pertama bagi Agung mengunjungi rumah Arif. Arif dan keluarganya sudah dikenal luas sebagai pemilik salah satu rumah mewah di sekolahnya itu. Dan benar saja,
Rumah Arif memang besar dan luas, persis seperti apa yang dikatakan oleh teman-teman sekelasnya. Pada masa itu, memiliki rumah 2 tingkat saja sudah dianggap mewah. Apalagi jika rumah itu memiliki 3 tingkat. Sungguh Agung hanya bisa terkagum-kagum pada waktu itu. Di bagian depan rumah ada semacam toko besar yang langsung terhubung dengan rumah utama. Tidak ada yang istimewa dengan tempat ini. Selain digunakan transaksi jual beli bahan bangunan, tempat ini kebanyakan diisi oleh orang-orang yang bekerja di toko bangunan milik Arif. Arif pun mengajak Agung masuk. Arif memarkirkan sepeda Agung di garasi yang penuh dengan mobil dan kendaraan yang berjajar di sana. Di dalam rumah yang megah itu, Agung melihat banyak sekali ada pintu. Dari garasi ke ruang utama saja, jika tidak salah hitung, Agung sudah melihat 6 hingga 7 pintu yang tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Agung sendiri juga tidak ingin bertanya tentang hal tersebut, karena ia datang ke rumah ini hanya untuk sekedar bermain PS1. Singkat cerita, siang itu menjadi hari yang menyenangkan bagi Agung. Bisa merasakan bermain PS1 yang saat itu masih menjadi barang yang sangat mewah. Namun, ada sedikit kejadian yang aneh di mana sewaktu Agung dan Arif sedang bermain PS, tiba-tiba dari arah belakang muncul seorang wanita bertubuh gemuk dengan wajah pucat dan rambut berantakan. Ia memanggil nama Arif dengan kosakata yang malas atau lemas. Saat melihatnya, Agung cukup terkejut karena sosok itu tampak cukup mengerikan dengan bentuk tubuhnya. Arif pun lalu berdiri dan berjalan menuju ke sosok wanita itu, sembari bersikap layaknya seorang anak kepada ibunya. "Injih, Bu," kata Arif saat sudah berdiri di depan wanita itu. Sosok wanita itu beberapa kali melihat Agung dengan tatapan tidak bersahabat. Ia juga tampak tidak suka dengan kehadiran Agung di dalam rumah itu. Dan yang paling menjengkelkan, sosok wanita itu membisik di telinga Arif. Agung pada saat itu masih bisa mencuri dengar tentang apa yang mereka bicarakan. "Itu siapa? Kok kamu aja kesini? Suruh dia pulang. Kamu gak butuh teman." Semua ucapan wanita itu membuat Agung merasa tidak nyaman. Tapi dari semua kata-kata yang menyakitkan itu, ada satu kata di mana Arif bersikeras bahwa dia hanya ingin bermain dengan teman sekelasnya. "Ya sudah, jam 3 suruh dia pulang. Terus kalau di rumah ini, jangan perbolehkan anak itu naik ke lantai atas." Arif mengangguk. Ia berjanji tidak akan pernah membawa temannya ini naik ke lantai atas di rumah ini. Kurang lebih sudah 2 bulanan Agung selalu datang bermain PS1 di rumah Arif. Tapi pada suatu ketika, entah karena lupa atau apa, Arif mengajak Agung naik ke lantai 2, yang saat itu membuat Agung teringat bahwa kalau ibunya Arif melarang dirinya ke sana. Arif membantah. Ya, memang pada saat itu ibunya memang melarang Arif membawa Agung ke lantai atas. Tapi itu rupanya terkhusus untuk lantai 3 saja, bukannya di lantai 2. Lagi pula, selama ini kamar Arif rupanya ada di lantai 2. Jadi semua ini masih tergolong aman. Tapi entah kenapa Agung merasa tidak nyaman. Memang sifat dasar Arif yang suka memaksa akhirnya membuat Agung tidak punya pilihan lagi. Maka dia pun terpaksa ikut dan menaiki anak tangga. Saat kakinya menjelajah anak tangga, Agung sempat melihat ke ruang atas. Dan entah kenapa suasananya benar-benar berbeda. Seperti jauh lebih dingin dan lembab. Selain itu, seluruh tempat tampak sunyi dan senyap. Seperti hanya ditinggali oleh beberapa orang saja. Di sepanjang jalan, Arif mengajak Agung berbicara. Tapi bocah itu lebih memilih merasakan jika bulu kuduknya berdiri. Di lantai 2, tepatnya di depan kamar Arif, ada sebuah sofa mewah yang sepertinya memang sengaja dibuat untuk bersantai. Di sana Arif memamerkan mainan-mainan miliknya yang dia ambil dari dalam kamarnya. Tapi Agung masih saja merasa tidak nyaman berada di tempat ini. Agung berusaha menyembunyikan ketidaknyamanan ini dan tetap ikut bermain bersama Arif. Hingga di titik Arif dan Agung mendengar suara panggilan ibunya dari lantai bawah. Arif pun berdiri dan bersiap untuk turun. Namun sebelum bocah itu menapaki anak tangga,
Arif lalu berbalik dan menatap Agung sembari berkata kepadanya, "Gung, tetap di sini ya, jangan kemana-mana." Arif pun pergi. Kini tinggal Agung sendiri yang berada di tempat ini. Beberapa kali entah kenapa dia merasa kalau di lantai 2 ini, dia tidak sedang sendirian. Masalahnya, hawa keberadaan itu tidak bisa dilihat oleh matanya sendiri. Bahkan di sudut-sudut kamar, Agung seperti melihat bayangan atau sekedar kepala manusia sedang mengintip dan menatapnya. Sebenarnya Agung sudah berniat untuk turun dan menyusul Arif. Tapi entah kenapa kakinya terasa berat untuk meninggalkan tempat ini. Hingga pada akhirnya di saat Agung sudah mulai tidak sanggup berada di lantai 2 itu, ia mendengar suara hentakan kaki dari anak tangga. Iya, benar, itu adalah Arif. Arif kemudian meminta maaf kepada Agung. Ia meminta maaf karena sudah meninggalkan dirinya sendiri di tempat ini sembari ia ikut bermain bersama Agung. Di tengah-tengah permainan itu, tiba-tiba Arif bersikap aneh dengan menatap lantai 3. Otomatis membuat Agung ikut menatap ke sana. Memang dari tempat itu, Agung bisa melihat sudut lantai 3 termasuk pembatas lantai yang terbuat dari kayu jati. Agung sempat merasa heran dengan sikap Arif. Kemudian dia melihat bocah itu berdiri, lalu ia mengatakan pada Agung untuk mengajaknya naik ke lantai 3. Gung, ke atas yuk. Ada kandang burung ayahku. Burungnya bagus-bagus loh." Agung sempat terdiam saat mendengarnya. Dengan gestur mengajak, Arif mengulurkan tangan ke Agung dan mengajak ia ke lantai 3. Agung sebenarnya sempat menolak dan mengingatkan Arif dengan pesan ibunya dulu. Tapi Arif berkata kalau tidak ada apa-apa di rumah ini. Dan apa yang dikatakan oleh ibunya dulu cuma sekedar peringatan yang biasa. Setelah berbagai alasan, Agung tidak bisa menolaknya lagi. Ia pun setuju dan mengiyakan ajakan Arif untuk naik ke lantai 3. Mereka berdua menaiki anak tangga menuju ke lantai 3 yang dimana suasana yang sebelumnya dingin dan lembab kini semakin menjadi-jadi dan membuat Agung bergidik merinding. "Udahlah Gung, tenang aja, di atas ada kamar kakak aku kok." Saat mereka menginjak anak tangga terakhir, apa yang dikatakan Arif ternyata benar. Di sana ada sangkar burung yang sangat besar berisikan burung perkutut. Burung itu dilepas di sebuah kurungan dari pagar kawat yang membuat burung-burung itu bisa berterbangan ke sana kemari. Di tempat lain, Agung juga melihat di lantai 3 banyak kamar-kamar yang keseluruhan pintunya tertutup. Rupanya rumah ini memang benar-benar besar dan luas. Agung tak henti-hentinya melihat burung-burung perkutut itu. Ia suka melihat bagaimana burung itu bersembunyi di rumah-rumah kayu kecilnya. Ada yang sedang mematuk jagung, ada juga yang sedang berdiri di dahan ranting buatan. Saat Agung sedang menikmati momen itu, Agung sempat melihat ada satu kamar dengan kaca hitam besar di jendelanya. Dari dalam terpantul cahaya TV yang berarti ada orang di dalamnya. Tahu kalau Agung sedang mengamati tempat itu, Arif pun berkata kalau itu kamar kakaknya. Dia sedang ada di dalam dan asik menonton TV. Tak lama berselang, Arif kemudian pamit untuk pergi ke toilet yang ada di sudut di samping kamar kakaknya. Dia bilang kalau perutnya sedang mulas. Agung pun mengangguk dan membiarkan bocah itu ke kamar mandi yang ada di samping kamar kakaknya. Saat Arif sudah meninggalkan tempat, Agung tersadar akan sesuatu. Rupanya jauh di dalam lorong di lantai 3 ini ada satu kamar yang tampak sangat gelap. Dengan lampu yang hidup, dan mati yang membuat Agung menjadi penasaran. Sontak ia pun mendekat menuju ke lorong itu. Sekali lagi saat Agung sedang berjalan, ia melihat kaca hitam tempat kakak Arif sedang menonton TV. Memang Agung tidak bisa melihat dengan jelas kakak Arif karena kaca itu berwarna terlalu gelap. Hanya pantulan cahaya TV yang terlihat dari luar. Agung pun melewati kamar kakaknya. Sementara di lorong tempat Agung menuju, lampu pijar itu masih hidup mati seperti terjadi korslet. Hanya tinggal beberapa langkah saja untuk Agung bisa melihat ruangan di sudut itu. Agung melihat rupanya ruangan itu tampak berbeda dengan ruangan-ruangan yang lain.
terutama di bagian pintunya. Entah kenapa, Agung melihat kalau pintu ruangan itu tampak seperti pintu yang baru saja terbakar. Yang mana di pinggir-pinggir bagian terlihat kayu jati yang dipakai sudah menjadi arang. Selain itu, tembok-tembok bercat putih dipenuhi jelaga hitam, yang menunjukkan kalau ruangan itu memang seperti baru saja terbakar. Agung yang sudah terlanjur penasaran, meneruskan untuk melihat tempat itu. Sampai di mana dia menyadari kalau pintu itu sempat bergerak meskipun hanya sedikit. Iya, pintu seperti baru saja dibuka pelan dari dalam, yang membuat Agung cukup terkejut. Merasa kalau ada yang salah dengan tempat ini, Agung berniat untuk kembali. Bulu kuduknya berdiri dan bocah itu berjalan sangat cepat untuk meninggalkan lorong itu. Untungnya cahaya TV dan suara samar-samar TV dari dalam ruangan kakak Arif bisa membuat Agung sedikit tenang. Sebelum melintas melewati sofa-sofa yang ada di sekat seberang ruangan, Agung melihat seseorang, seperti seorang wanita berambut panjang berwarna hitam dan mengenakan gaun putih sedang duduk di sana dan membelakanginya. Agung terdiam sejenak. Ia tidak mengenal siapa wanita ini, tapi Agung tidak berani bertanya. Selain itu, ada kejadian aneh lain, yang mana Agung merasa burung-burung perkutut yang ada di sana tampak bersikap aneh. Burung-burung itu berterbangan dan berkali-kali menghantamkan tubuhnya ke pagar kawat itu, seolah-olah burung-burung itu ketakutan. Tak berselang lama, mata Agung kembali pada sosok yang ada di sofa itu. Tapi anehnya, sosok itu lenyap. Menghilang begitu saja membuat Agung hanya bisa terdiam sambil berpikir apakah yang baru saja dia lihat itu nyata. Namun semua tidak berhenti sampai di sini. Agung yang sudah mulai merasa tidak nyaman dengan lantai 3 ini, lalu berjalan mendekati pintu tempat Arif tadi masuk. Dengan nafas terengah-engah, ia mengetuk pintu itu sembari memanggil-manggil nama temannya. Arif. Namun anak itu tak kunjung keluar dari dalam sana. Karena kesal, Agung membuka handle pintu dan menemukan kalau ruangan itu ternyata kosong. Hal ini tentu saja membuat Agung sempat syok. Ia pun mulai melangkah, pergi dan berniat turun sendiri ke lantai bawah. Tapi baru saja berjalan, tiba-tiba pintu kamar kakak Arif terbuka dengan sendirinya. Di sana, suara TV terdengar semakin keras. Merasa ada yang aneh dengan situasi ini, Agung mengurungkan niat untuk turun lalu berjalan pergi menuju ke ruangan kakak Arif yang baru saja terbuka dengan sendirinya. Dan itu akan menjadi penyesalan terakhirnya sudah mengambil keputusan itu. Di dalam ruangan yang menjadi kamar kakak Arif, Agung menemukan sebuah TV yang masih menyala dengan remote di atas meja, lengkap dengan sepasang kaki yang masih menggunakan jin bergelantungan di atas langit-langit. Dan setelah itu Agung berteriak. Dengan rasa yang bercampur aduk, Agung berlari dan bermaksud untuk keluar dari rumah Arif. Di tengah jalan, tiba-tiba Arif muncul. Dengan nada marah bercampur takut, Agung memarahi Arif dan bertanya, kenapa dia tega meninggalkan dia sendiri di lantai 3. Dengan kaget, Arif mengatakan kepada Agung kalau dia tidak pernah mengajak Agung naik ke lantai 3, bahkan ke lantai 2. Karena sejak tadi pagi, Arif pergi bersama bapaknya. Lalu soal kejadian di atas, Arif tidak mau membahasnya karena kedua orang tuanya yang meminta. Agung tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia yakin melihat orang bergelantungan, tapi kata kedua orang tua Arif, Agung salah lihat dan tidak ada apa-apa di lantai 3. Namun sebelum Agung meninggalkan tempat itu, Agung menceritakan hal terakhir ini kepada Arif. Dan bocah itu seperti menyadari sesuatu. Karena tak berselang lama Arif bertanya, kamu juga melihat anak perempuan itu kan? Apa lehernya patah juga? Saat itulah Agung kemudian ingat. Sesaat ketika dia melihat sepasang kaki bergelantungan, di depan pintu kamar ada sosok wanita bergaun putih. Iya, kepala sosok wanita itu seperti menggedek ke kiri dan ke kanan beberapa kali.
seperti batang lehernya patah dan tidak mampu menyangga kepalanya. Semenjak kejadian itu, Agung tidak pernah lagi berani datang atau sekedar bermain di rumah Arif lagi. Itu adalah sedikit horror experience yang ditulis oleh Simple Man di akun Twitternya. Sangat menarik, dengan bumbu misteri yang masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab akan rahasia apa yang sebenarnya ada di rumah itu, terkhusus di lantai 3. Dan kenapa orang tua Arif seolah-olah menutupi hal tersebut? Apakah rumah itu adalah rumah pesugihan? Rumah bekas pembunuhan? Atau bahkan sebenarnya rumah itu dan seisi keluarganya tidak pernah ada? Oke, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua sosial media penulis dan juga subscribe channel kami. Nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan asupan kisah horor selanjutnya dari kami. Kami sangat terbuka menerima kritik dan saran demi perkembangan channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.